Yo, Mas Bro Basis, mantap jiwa. Jadi kita mau lanjut lagi sekarang ke pesawat ya Mas Bro Basis. Mumpung kita ketemu sama Captain nih, Captain Herman Marcus. Mantap jiwa. Kapan lagi ya kita bisa ketemu sama si Captain? Jadi mumpung Captainnya ada di sini, aku mau coba main simulator nanti sekaligus lanjutnya sama Captain. Mudah-mudahan nggak ngaco-ngaco amat nih ya, udah dipanggil kemarin nih, jadi gak enak. Jadi kita daripada kelamaan, langsung aja kita ke kokpit Mas Bro Basis, siapin pesawatnya. Mantap jiwa. Ini pesawatnya dikasih pesawat Lion guys. Kita pakai Lion Mas Bro Basis, mumpung ada Captainnya nih. Kita pakai Airbus A330 ya Cap ya. Siap. Tapi pakai seri 200 nggak ya kan? Nggak apa-apa lah. Gitu. Iya. Siap, soalnya adanya yang 332 aja nih Cap. Iya. Oke, kita pakai Lion Air kali ini ya Cap. Papa Kilo 5 Echo Foxtrot. Wih. Mantap jiwa. Ini sama nih, Sama nih. Mantap. Ini dari Jogja Mas Hesi yang ngasih. Mantap, kita cobain pesawatnya bareng. Mantap. Yeah. Oke, kita ke kokpit ya Cap ya. Nanti kita coba terbangin bareng-bareng. Oke Cap, kita mau nyalain dulu ya. Kita nyalain dulu. Baterai itu ya. Wih. Nah, ada APVET ya. Ini aku juga udah lama nggak terbang A330 nih Cap. Jadi dimaklumin ya Cap ya. Iya, saya apalagi udah berapa bulan. Waduh. Kalau nanya dapur ke saya Len. Wah, siap. Roti ya Cap. Nanya roti. Mantap. Nggak enak nih. Yeah. Jadi nggak enak diliatin Captain. Wih. Sama Captain beneran nih. Navigation light. Lumayan nih saya mengingatkan saya terbang. Siap. Outside ya kan. Smoking auto emergency light on. Wih, gila. Mantap. Aduh. Udah mirip bener nih, sama bener dah. Ya. Oke Cap. Di mana nih? Kita dari mana tadi? Ini aku setnya lagi di Bali Cap. Bali mau ke? Kita ke Surabaya aja dekat-dekat ya Cap ya. Oke. Kita tes dulu. Kita tes aja ya. Gimana Express ternyata bagus loh. Nah, menurut Captain gimana Cap? Explain 11 ini. Menurut saya bagus loh. Karena saya jarang lihat yang dulu. Yang 2000 nggak begini loh. Oh siap. Udah jauh banget ya, udah bagus. Siap. Cap, kita tunggu sebentar karena ini ARS alignment. Iya. 7 menit. Sama di pesawat juga gitu. Lama ya biasanya kalau aslinya ya. Mantap jiwa. Itu info buat Mas Bro juga, semuanya Mas Bro Basis kalau ARS itu alignment nggak cepet ya Cap ya? Nggak cepet. Nggak cepet. Kurang lebih berapa lama Cap kalau di asli? Ya, 5 menit lah, sekitar 5 menitan. 5 menitan ya? Ya, 5 menit, 7 menit. Jadi ini disimulasikannya cukup akurat ya, harus nunggu lama ya? Guys, saya di sini cuman mau lihat ini cara kerjanya dari pesawat ini ya, dari 330 ini di explain itu ya. Siap, ini di explain sebelah. Kita nggak bahas prosedur-prosedurnya, tapi ntar kalau ada pertanyaan boleh ya. Boleh aja ya. Siap. Biar orang awam kayak saya bisa tahu juga ya Cap. Kalau mau nanya ini apa, ini kenapa mesti begini gitu. Ya, siap. Kita bukan instruktur ya. Apalagi saya. Siap. Cuman penikmat simulator. Waduh, AP udah running tuh, ya nggak? Available, sudah tuh Cap. Oke. Aku buka ini deh Cap, biar kita enak lihatnya ya. Wah. Avitab. Gila, ada ininya ya? Iya nih Cap, ini buat membantu banget. Ini kita download lagi apa gimana nih di sini? Kalau Aviator tabletnya kita bisa download, itu gratis. Gratis ya? Tapi kalau untuk dapat yang ininya nih, ini kan seperti Jepson nih Cap. Yang update itu ada berlangganan, namanya Navigraph kalau kita di simulator. Ini langganan? Langganan. Update ya? Update. Buset. Tapi ya untuk kebutuhan simulator ya Cap. Biayanya berapa tuh? Kalau bulanan apa tahunan? Bulanan bisa, tahunan bisa. Tahunnya berapa gitu? Setahunnya nanti aku cek lagi ya Cap. Oh gitu. Soalnya agak lupa nanti. Ini Mas Aldo ngambil setahun gitu? Aku ambil per bulan ini Cap. Oh per bulan? Per bulan berapa kalau? Per bulannya juga lupa sih. 8 euro sorry. Wah lumayan ya? 8 euro. Tapi karena aku sering terbang simulator. Jadi ya kepake banget sih. Kepake banget ya? Bagus. Cap, ini aku mau nanya Cap, boleh kan? Kalau transition buat apa Cap? Itu transitionnya, itu SID transition ya. SID transition. Dia ada tuh rutenya di situ. Nah di situ ada berapa? Itu ada nggak? Nggak ada kan? Di sini nggak ada. Ada yang ada. Misalnya ada itu buat apa? Misalnya di Okan, misalnya ada lagi tuh masuk lagi dia ada transitionnya. Kayak saya lupa ya, kayak cabang kayak apa gitu. Oh jadi, gitu. Ya ntar biasanya kita lihat flat plan-nya.
mana yang sesuai. Mana yang sesuai, terus kok nggak ada, oh berarti ada transition, kita lihat, kita masukin transition. Kalau saya ngeliat gitu, oh di flat pan-nya kok ada kata-kata ini, terus kita nggak masukin transition, oh kita coba transitionnya, oh ini berarti dia masuk transition gitu. Oke, siap. Nah, jadi kita kalau terbang sesuai flat pan itu. Siap ya. Jadi nggak bisa nggak ngikutin, karena itu yang disubmit. Oke, siap. Jadi si pengatur lalu lintas itu, ya pengatur lalu lintas itu yang tahu ini rutenya yang dilalui pesawat, dia udah tahu itu. Kalau kita keluar kita harus lapor ya pasti. Ya, pokoknya dia udah tahu habis dari mana, lewat transition atau tidak, lewat mana. Jadi itu yang disubmit gitu loh. Siap. Kalau misalnya di sini ada lewat transition, nah di flight plan-nya nggak ada, ya kita harus tanya. Oke, siap. Gitu. Jadi kita no trans ya. Sama kasusnya sama ya kalau untuk apa namanya arrival transition juga sama ya? Ada sama juga. Ada beberapa negara ya gitu loh. Di daerah-daerah negara-negara tertentu ada. Saya pernah pakai. Kita cek dulu ya flight plan kita. Mudah-mudahan sih oke, mudah-mudahan. Dari atas, oops. Oke, kita putar balik. Newton. Oke, ini entas di sini ya. Bisa dibesarin ya, biar tahu. Bisa, Cap. Oh, tapi intinya nggak dapet ya. Nah, ini berarti entas kita nggak usah lewat entas nih, Cap ya. Dari Okang kita langsung ke sana ya, Cap. Iya, bisa aja bisa direct ini kita. Siap. Aku clear dari sini aja, Cap. Iya, nggak apa-apa. Kita jadi langsung Okang nanti. Iya. Okang. Kita clear continuity. Udah pinter nih bikin gini, guys. Gila. Waduh, enggak lah, Cap. Jago nih. Ini biasanya harusnya pakai dari flight plan itu ya, Cap. Nih rada ngawur karena kali ini nggak pakai flight plan. Oke, siap. Ini dari Okang. Mantap. Happy, Cap? Ya, udah. Oke, siap. Cap, sebentar, Cap. Ini mau nanya, Cap. Ini kita lagi di take off performance. Nah, ini kan ada ini take off flex, Cap. Nah, itu sebenarnya flex temperature take off itu buat apa, Cap? Bisa dijelasin dikit nggak, Cap? Jadi emang ada kendala itu di simulator itu? Kalau kendalanya sih enggak, cuman kalau misalnya di sini karena ini otomatis bisa kita klik aja nih, Cap. Nah, ini kan dapat flex 45. Tapi waktu itu aku pernah coba di pesawat lain yang A320 yang lebih baru. Nah, itu kita harus masukin manual, Cap. Nah, itu bingung juga itu gimana caranya. Dan buat apa sebenarnya, mungkin buat teman-teman yang masih penasaran. Pernah nggak flexnya nggak dipakai? Kalau dipakai bisa nggak? Kalau nggak dipakai, pakai toga biasanya. Gitu. Jadi atau dia kalau nggak dipakai benar memang jadi toga. Gitu. Oke, siap. Ya nggak. Nah, gunanya flex ini kita kan beratnya berapa sekarang? Coba lihat. Beratnya 45. Ya, tuh di sini bisa kelihatan nggak beratnya? Di sini. Ini berat berapa nih? Oke, siap. Di situ. Gross weight-nya 161. Nah, 161 ton. Sedangkan kita bisa take off 200-an ya. 200 berapa tuh di 330-200 ya? Sekitar 200-an ke atas lah ya. Iya, 200-an ya. Gitu. Nah, sedangkan cuma 161. Nah, 161 ini ngapain kita pakai maksimum power untuk take off-nya gitu loh. Nah, untuk menghemat save the life engine gitu ya. Oke, siap. Jadi kita dengan power take off aja dengan flex 45 ini sudah cukup gitu loh. Oke, siap. Mungkin temperatur sekarang temperaturnya di sekarang itu bisa 30 gitu. Seperti saya pakai flexnya 70 gitu. So, beratnya sudah dengan 160 dengan pakai ini sorry ya, ini flex ini mengassume temperature ditinggikan sehingga mereduce powernya mesin. Oke, siap. Gitu. Dikira-kira dengan sebenarnya tenaganya dikurangin. Oke, siap. Nah, untuk mentrikinya untuk mengurangin itu dengan mengassume temperature khususnya di pesawat Airbus gitu loh ya. Jadi kita mainkan gitu loh, kita assume gitu ya. Kita naikkan, baru dia akan
karena temperaturnya panas, dia nggak akan bisa pakai Full power. dia akan mengurangin, karena kalau pakai full power EGT-nya juga akan naik. Siap. Nah, kita kurangin lah gitu loh. Tapi set nggak buat take off, ya aman ya Cap? Aman, dengan 45 ini udah dihitung dengan runway panjangnya semua udah terhitung, ada hitung-hitungannya, ada hitung-hitungannya gitu loh. Jadi untuk Flex 45 itu jadi sebenarnya larinya ke performance mesin. Ya, gitu. Nggak usah takut, awet dan supaya lebih awet gitu ya. Tapi maksimum untuk take off aman ya? Cukup take off power. Tapi kalau tiba-tiba nih Cap, kita lagi ini kan kita pakai Flex 45 nih. Iya. Tiba-tiba kita lagi take off, ada wind shear. Nah, itu gimana Cap? Ini wind shear gitu. Wind shear itu ada namanya memory item kita. Oke, siap. Ini nanyanya pinter amat sih. Kalah Cap. Ya, gitu maksudnya kalau wind shear kan. Ini kepancing dulu nih. Jadi kita harus toga. Oke, siap. Ini kan ada yang namanya kita take off kan sampai ada take off ya, ada detailnya, ada di situ kan bisa kelihatan. Nah, coba kasih lihat. Kita tunjukin ya. Nah, ini detailnya nih Mas Bro dan Basis. Ini ada toga. Kalau dilihat nih, kita kalau take off di mana? Nah, taruh di flex. Di flex itu kan, flex ini, di sini ya. Di sini detailnya. Nah, ketika tadi kan powernya sudah optimum ya, bukan maksimum loh. Optimum. Udah optimum, udah safe buat take off dengan 160 ton. Betul. Ya, udah aman kita kasih. Ketika terjadi wind shear, kita memory item kita toga gitu. Toga, siap. Kita masuk nih, ketika masuk ke toga lagi di sini, ya itu semua yang flex itu hilang semua. Oke, di override ya Cap? Di override, jadi tenaganya udah full bener udah. Jadi aman buat. Udah nggak mikirin save engine the life lagi, mikirinnya keamanan gitu. Betul. Gitu aja sih. Jadi kalau misalnya walaupun kita set flex, tiba-tiba nanti kita kena wind shear atau itu, kita langsung set toga aja, itu langsung hilang semua ya. Override semua gitu. Siap. Tapi kalau keadaan aman ya aman. Pakai flex aja nggak apa-apa ya Cap ya? Iya. Mantap. Single engine ya, pakai flex aja aman. Oh, itu udah hitungan single engine juga ya? Udah hitungan single engine. Tapi kalau wind shear, karena tidak ada yang bisa menghitung wind shear berapa kekuatannya, jadi harus toga, udah prediksi lagi gitu. Siap Cap. Iya, kalau dia udah memprediksi satu mesin pun dia masih bisa kuat. Tapi kalau kita nggak yakin, kita bisa toga. Togain gitu. aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa gitu. Nah tuh, mantap. Itu dia Mas Bro dan Mbak Sis, kalau yang mau tahu nih, mumpung ada kaptennya kita tanya-tanyain terus. Gitu aja. Mudah-mudahan masih inget ya. Tapi kalau nanya roti, mending nanya roti aja. Aduh, roti mah udah dimakan aja kan, nggak usah ditanya. Siap. Oke. Kita lanjut nih, kasihan bensin kita nih dipakai EVU terus ya Cap. Iya. Nah Cap, aku mau nanya nih Cap, sebelum kita pushback. Kalau di A320 biasanya itu kan kita start engine, start number 2 nih Cap. Kalau di A330 gimana Cap? Nggak tahu saya. Itu bohong banget kalau sampai nggak tahu sih. Gini. Tadi engine 320 ya. 320 start engine nomor 2 ya. Nomor 2 Cap biasanya. Kenapa sekarang yang ditanya kenapa di 330 bukan nomor 2? Kayaknya bukan nomor 2 ya Cap. Nomor 1. Ya itu. Kenapa tuh Cap? Karena sistemnya dia ya pertama memang disuruh. Disuruh dulu, diperintahkan nomor 1 gitu loh. Bukunya bilang harus nomor 1 baru nomor 2 gitu aja. Karena buku. Alasannya kenapa? Alasannya karena ada sistemnya, sistem hidrolik mengenai steering, mengenai brake, yang parking brake, semua itu berurusan dengan engine 1. Oh, hidroliknya nih ya? Iya, di engine 1. Jadi kenapa? Jadi diprioritaskan lah engine nomor 1. Kalau ada apa-apa, jadi brake-nya semua bekerja gitu loh. Siap. Nah itu dia tuh. Jadi itu yang diprioritaskan gitu loh. Pertanyaannya lagi, boleh nggak kalau mau engine nomor 2 dulu gitu? Nah itu boleh nggak Cap? Boleh aja, cuman harus tahu precaution-nya bahwa Anda siap nggak kalau misalnya brake-nya ntar failure. Nah, precaution itu gitu. Harus disiapin ya. Disiapin gitu. Oh, siap. Jadi misalnya engine 1-nya lagi problem, kepanasan, harus nunggu dulu. Start engine 2 dulu gitu loh. Sah-sah aja. Tapi dengan disiapin, kita harus lihat kentum, kita harus cek bahwa brake-nya benar. Kita cek hidrolik kita bisa minta bantuan dari electrical bisa.
hidrolik yang parking brake-nya di set lagi bisa, itu di 330 ya. Iya, 330. Gitu. Jadi bisa-bisa aja, tapi itu tidak standar gitu loh ya kan. Yang namanya terbangnya normal standar dari engine 1 dulu gitu loh. Dulu ya. Kalau jarang sekali 330 nih ya. 330 jarang sekali. Kedua itu enggak. Itu kalau saya langsung main dua gitu. Dipanggil lah sama bos saya. Iya, jadi sekarang ketahuan ya, kalau kita mau start. Ya, mau start terus speed kita kencang di runway, bukan runway, di apron, di taxiway gitu, itu kita bisa dipanggil. Keren belok banget kencang bisa dipanggil gitu loh. Tapi saya setuju banget dengan itu karena itu yang bikin aman terbang ya, gitu loh. Karena kan safety harus prioritas banget ya Cap ya. Iya, teknologi sekarang pesawat udah bagus, nah itu udah lebih aman sekarang. Pastinya Cap. Aman lah sekarang gitu loh. Sistem itu kan ada, kalau di pesawat nih aku tahu, nanti bisa dikonfirmasi sama Captain. Sistem kan juga pasti ada sistem utamanya, nanti ada backup sistemnya. Ada. Backupnya pun juga belum tentu satu, bisa ada dua gitu ya Cap ya. 330 backupnya lebih banyak daripada 320. Nah, itu gitu backup sistemnya lebih banyak, jadi satu failure masih aman. Masih aman gitu loh. Pasti safety-nya udah terjamin lah ya, penerbangan itu. Betul gitu. Starting number 1 ya Cap ya. Starting engine 1. Monitor. Nomor 1 dulu ya guys. Nomor 1 dulu nih, udah dikasih tahu sama kaptennya nih, jangan sampai salah kalau terbang A330 normalnya ya. Normalnya number 1 dulu startnya engine. Nah, ini udah kebuka nih ya Cap ya. Iya. Nah, ini dipantau nih, Captain juga bisa lihat mirip nggak kayak aslinya nih. Iya, dia. Fuel flow. Nah, itu yang 45. GT racing tuh. Itu 45 PSI ya? Iya, bleed pressure-nya jalan. Bleed pressure-nya sampai 45 ya Captain? Iya, 45 PSI itu. Wah, kuat banget itu. Waduh. Kuat. Available Cap? Wah, cepet banget ya. Aslinya lebih lama ya? Aslinya hampir 1 menit lah. Hampir 1 menit. Ya, Oke. 1 menit. Nah, ini mesinnya apa nih? Ini kita pakai sebentar. Tiap mesin berbeda. Rolls Royce. Oh iya, sama di Lion sama. Siap. Ini ngebut ya berarti ya? Ya, ini ngebut dulu nih. Kalau Kapten KW nggak apa-apa ngebut. Kapten KW bebas ya Captain? Bebas. Kalau saya dipanggil gitu kan. Selesai. Just about done here. Go ahead and set your Nggak parking boleh brake. gitu. Udah available Cap, starting number 2 Cap. Starting engine 2. Center, ya biar roda depannya sama garis putih aja ya. Garis putih itu yang saya mau, sorry. Oke, siap. Nah, ini sekarang posisinya saya di garis putih nih Cap. nah stop sekarang. Stop dulu. Oke, stop. Please. Oke. Break apa? Break udah stop. Oke, break. Parking brake on. Parking brake on. Iya. Park brake Nah, on. coba bisa lihat di luar nggak? Bisa dilihat nggak? Tuh. Hampir lah ya. Lihat guys. Coba ada di buku ada yang saya di aturannya ada. Oh, ada tuh Cap. Ada aturannya, ya enggak? Jadi taruh coba putihnya di sini. Nih khusus airbus guys, airbus. Wah, guys, khusus airbus. Taruhnya di sini, center line. Jadi kalau mau take off juga di sini. Nah, taruh di situ. Taruh di situ, coba. Oke. Coba ya, saya set nih Cap ya. Di sini sedikit ya, dikit lagi. Nah, di situ dah. Di sini? Ya. Nah, aku cuma mau ngasih tahu guys. Siap. Jadi dia ada di sini. Nah, ini Mas Bro Mbak Sis ternyata dari bukunya ini Cap ya. Ya, dari bukunya. Dan ini benar. Oh, pas di cockpit juga berasa gitu ya. Begitu. Nah, ini yang benar. Nah, ini aslinya begini nih. Ya, gitu ya. Jadi pas benar-benar pas di samping harus ini. di setting begitu. Harus di setting kayak begini biar kerasa lebih asli ya Cap ya. Ya, ini semua gini. Aslinya. Khusus dia nah yang sebelah kanan yang Evo dia di sini sama juga ya, sama ditaruh di kanan gitu. Oh, jadi kalau kita di Captain di sini, kalau FO juga sama ya? Ya, FO nya di situ cara pandangnya. Di sini ya, di luarnya. Nah kita sini ya gitu nih ya, sesuai ya sama dari yang bukunya. Ini saya capture ya, ntar supaya saya kasih Mas Aldo ya. Ya, sip. Saya capture nih. Sebentar Cap, saya sampai lupa nih Cap karena nggak ada suara EQ-nya, lupa dimatikan. Oh, nggak apa-apa. Boleh nggak take off pakai ini, pakai EQ? Nah, boleh nggak tuh Cap? Boleh aja, KW. KW bebas ya Cap? KW bebas aja. Tapi realnya boleh aja, tapi ada syaratnya. Kenapa harus pakai? Nah, itu dia. Gitu. Boleh aja. Semua ada alasannya semua kalau pakai gitu loh. Itu siap. Ini sebenarnya kita taxinya harusnya di sebelah situ nih Cap.
Terserah, pokoknya kalau KW bebas ya. Bebas. Siap. Ya kan? Gitu. Aduh, nggak ada yang manggil ya Cap kalau KW. Sorry, tadi maksudnya inline itu di sini loh ya tadi ya. Maksud Sini saya. nih, nanti aku coba inline-in lagi nih ya. Karena kan kalau nggak nabrak tadi pakai yang putih. Iya ya kan. Sip. Wah, senang saya nih lihat simulator, apalagi yang bawahnya KW. Wah, Waduh, paling enak ngebejeknya. bahaya nih kalau sudah Captain beneran nih. Aduh. Saya disuruh boro-boro, saya keringetan langsung. Ini saya sebenarnya udah keringet dingin ini Cap. Diawasin sama Captain, buset. Enggak. Pokoknya kita asik-asik aja. Kita santai aja ya Cap ya. Mudah-mudahan dari sini banyak pertanyaan ya, gitu. Betul, Cap. Pertanyaannya tapi bukan berarti jelimet banget lah ya. Buat hobi-hobi aja lah Ya, ya Cap ya. seneng. Terus buat manfaatnya, ternyata terbang itu aman gitu. Itu yang saya harus ya. Betul. Cap, kita tadi 27 ya? Oh, ini pakai apa nih? 27. Ya udah, mau 27. Takutnya lupa tadi 09 apa 27. KW mau bebas-bebas aja. KW bebas. Nah, ini tadi mau nanya apa tuh lampunya ya? Nah, stop. Bisa. Stop nih. Tadi nggak bisa mundur, nggak bisa ya? Mundur ya. Puspekar kan? Puspekar, panggil. Nah, tadi itu ada lampu. Nah, ini lampu ini ya. Nah, ini kadang-kadang merah. Kalau merah gitu. Oh, kalau merah tuh berarti nggak boleh, belum boleh gitu. Oke, siap. Terus berhenti kita harus tanya gitu lah. Banyak yang suka terjadi ngejebak gitu loh. Apalagi banyak di luar juga, di luar negeri dia bilang clear tuh, clear to enter gitu, tapi dikasih merah. Habis itu dia laporin ke kita. Kenapa merah dibuat gitu loh. Nah, itu banyak. Aware nggak gitu, hati-hati dengan itu. Oh, jadi sebenarnya walaupun disuruh di clear, tapi kalau itu ada merah, kita harus confirm lagi ya? Iya, gitu, confirm lagi. Kita berhenti tanya gitu, dimatiin. Gitu. Tapi paling nggak gini, kalau itu masih merah, kita berhenti. Berarti kita ya tidak safe untuk masuk. Oke, siap ya. Jangan coba-coba masuk gitu. Walaupun sudah di clear ya? Baru udah clear, kita jangan coba-coba. Penalti itu. Oke, siap. Penalti udah. Siap gitu. Kan? Wah, ini ilmu baru lagi nih. Nah, ya gitu. Bisa aja dia salah ngomong. Dia bilang suruh stop, tapi dia ngomong. Tapi sebenarnya dia udah melakukan yang ini, udah stop gitu. Oke, siap. Gitu. Kita udah percaya dengan visual kita gitu. Siap. Gitu. Mantap. Kalau kita udah nanya berapa kali, karena itu direkam. Kita rekam, kita confirm, oke, clear. Dia bilang, oh nggak bisa mati nih, nyala terus. Itu beda lagi ya. Oke, siap. Bener loh ya, mau masuk nih, oke, confirm masuk, oke, clear. Nah, baru ya. Baru itu semua terekod tuh. Gitu. Siap, ya. Tapi kita juga harus lihat lagi karena sudah tidak standar nih lampu nih. Apa dia mau gimana, kita kiri kanan kita harus lihat gitu. Kalau saya akan lebih aware lagi. Siap. Soalnya ini udah nggak bener nih. Oke, dia ngasih tapi wah hati-hati nih. Gitu. Ya gitu. Siap. Wah, ini dapat ilmu baru lagi, buset. Kayak gitu. Mantap. Tadi ada lampu soalnya saya lihat. Iya, apa gitu. ya? KW sih lewat. KW bebas ya. Bebas. Nggak pakai checklist bebas ya. Sampai lupa tadi EPU. Nggak apa-apa. Oke, ceritanya kita sudah clear line up ya, Cap. Saya pernah lo pakai EPU, harus malah diharuskan pakai EPU. Kadang gitu. memang ada. diharuskan ya? Oh iya, kadang harus pakai EPU gitu. Oh. Gitu. Banyak itunya alasannya. Tapi kalau ngomong jadi panjang. Iya, kita lanjutin dulu aja. Lanjutin dulu lah. Nah, sebelum kita lanjut, Cap, ini kalau siang nih, kita apa semua light harus nyala juga atau cuma beberapa aja nih, Cap? Kalau masuk walaupun tadi, siang atau malam gitu. Di checklistnya sudah ada ya. Jadi kalau masuk ke active runway harus dinyalakan landing light. Oke. Landing light. Iya, landing light, take off. Nose light ya? Ya, nose light harus dinyalakan gitu. Strobe light yang harus dinyalakan. Biasanya gini. On apa auto, Cap? Di on kan kalau saya. Oke, siap. Iya, di on kan gitu. Nah, di on kan ada yang beberapa di company ya landing lightnya dimatiin, take off lightnya dinyalain, tapi semua dinyalain. Nah, ada yang take off lightnya dinyalain, ntar pas dibilang clear for take off baru dinyalain lampunya take offnya atau landing lightnya. Itu ada company yang gitu. Yang jelas strobe light harus nyala. Oke. Terus sama apa beacon nih? Tadi aku lupa, Cap. Harusnya pas nyalain engine tadi ya. Pas nyalain engine harus nyala ya beacon itu. Lupa. Nah, tapi masuk runway itu, masuk active runway
yang udah harus itu yang namanya strobe light itu harus nyala. Strobe light, Nah, oke. landing light harus nyala. Runway turn Take off nyala nggak, Rob? Cek. Boleh nyalain kalau mau gitu, karena kalau kita mau belok, karena runway turn off itu buat belok. Oke. Kita kadang-kadang kalau gelap kita nggak bisa lihat kiri. Oh, oke, Gitu. itu buat malam ya. Tapi Ya, kalau buat siang malam. juga boleh-boleh aja, sah-sah aja. Boleh aja. Kalau kita boleh aja, kita nggak yakin banyak. Apalagi ini ya, pada banyak, tahu. banyak traffic apa gitu kan, dia supaya dia bisa lihat kita. Gitu. Oke, siap, Cap. Mantap. Ini kita dulu. Tadi aku mau nanya sesuatu tapi lupa, Cap. SMS aja ntar ya. Oke, saya Pakai SMS, WA, bukan WA, SMS aja. SMS. Jadul banget dia nggak? Iya, aduh, pager, Cap. Gila ngomong sama orang jadul itu umurnya Waduh. kan agak sama. Oh iya, cuma beda 3 tahun, Cap. 3 tahun. Siap. Ya. Ini kita tiare ya, Cap. Tiare itu transponder ya. Oke, lanjut, Cap. Lanjut. Lanjut. Iwak KW mah nggak pakai checklist sih. Besok kalau sorry. Jadi ntar kita coba lagi, rubah lagi. Kalau banyak pertanyaan kita bikin lagi. Siap. Itu kalau ada yang mau nanya-nanya nanti. Jadi Mas Aldo ntar teksi lagi. gitu Teksi. kan. Biarin dia nggak tekok-tekok ya. Iya. Aduh. Jadi kalau ada yang mau nyiksa silahkan ya. Nah, Cap mau nanya kalau EPR itu kita di set ke berapa dulu, Cap? Kalau di ini kan biasanya 50% kan, Cap? Pakai. Kalau ini Saya sih suka lihat di trust levelnya gitu loh. oke, siap. Di Taruh sekitar mana, Cap? Di H apa taruh di T apa gitu. Oke, siap. Jadi itu ada referennya di H atau T saya lupa. Di H atau T ya? Saya di sekitar tergantung tengah-tengah aja handphone ya. Nah, sekitar segitu kan dia naik tuh. Set, dia jalan baru kan. Gitu. Baru kita take off thrust ya, Cap? Gitu. Berarti nggak ada suaranya juga. Set. Oke. Jadi- Man Flex 45 SRS runway auto thrust blue ya, Cap? Ya. Mantap. Di sini kan center line, Cap? Nah, coba berhenti. Freeze. Freeze, Nah. pause. Nah, coba lihat dari luar. Lihat dari luar. Iya, aku agak miring dikit. Ya, kayak gitu. Nah, Pokoknya ini harus ke kanan ketahuan sedikit ya, ya. gitu. Nah, Iya. ini bener-bener pas begini. Oke, siap. Gitu. Kalau lihat dari kiri, nah seharusnya dia lihat dari kanan juga, dia akan begini ntar. Sama ya? Sama kalau lihat dari kanan. Nah, lihat dari kanan ntar si FO-nya, Posisinya harusnya di sini ya. ya Kurang di luar ya, di luar apa di mana? Di situ di dalam ya tadi. Di dalam kayaknya. Ya di dalam. Gitu. Ya gitu. Oke, siap. Sorry, di luar, Cap? Di luar. Di luar Tadi. Sorry. Di luar. Berarti kalau FO harusnya posisinya kelihatannya di sini ya, Cap? Nah, di luar tuh, iya kan? Ah, iya betul. Siap. Gitu. Jadi begitu. Dan FO juga kalau misalkan kan bisa dirubah kanan gitu ya. Nah, Di begitu. setnya persis kayak gitu ya. Iya. Harusnya aslinya dua-duanya di situ Jadi sama ya. ntar Kapten KW paling enggak udah tahu lah ya nggak? Siap, Cap, siap. Aduh, nggak sering-sering dipanggil nih, Nggak ada bahaya. yang dipanggil nih. Lucu. Karena itu maaf ya Mas Aldo, karena saya sering ditanya itu center line-nya Sip, gimana, sip. mereka Bagus itu, ternyata Cap. bingung. Oh ya, dia baru ke. Ini kebetulan di simulator juga kan kita bisa ngeset ya, Ya. view-nya, jadi Ya. bisa dicontohin juga buat teman-teman yang nanya misalnya di channel Captain, sebenarnya center line-nya kalau A330 tuh di posisi Ya. mana gitu ya. Ya. Sip, ini juga aku jadi dapat ilmu baru. 320 juga sama kayaknya. 320 juga sama ya? Iya, Nanti sama. berarti Saya aku set juga tuh. Udah lama dulu terbang 320 tuh 2010 lah. Oke, siap. Lama ya udah nggak terbang 320. Sekarang baunya gede-gede terus ya. Lanjut ya, Cap? Lanjut ya. Nah, kita pause-nya mati dulu. Oke. Enaknya simulator gini ya. Iya, bisa di. Ngemeng kita berhenti guys. Nah, ini udah 80 ya. Sampai nggak dengar tuh. Terserah lah pokoknya. Iya dah. 100. Wah, V1 rotate-nya harus lihat, nggak bisa dengar. V1 rotate. Ikutin itunya ya. Positive Iya. climb. Udah cakep ngikutin. Positif climb ya, Cap? Gear up. Gear up. Kira apa pakai gear langsung. Kalau iya. Oh, Iya, enak Cap. ya. Ini kayaknya apa namanya? Fly by wire-nya nih, Cap? Nah, autopilotnya bisa on. Bisa sih. Mau onin sekarang? Iya. Itu legal, 5 second bisa on itu kalau di aturan. Oh gitu. Iya, 5 5 second boleh on. lift off, 5 second bisa on. Climb thrust, sorry. Iya. Climb thrust. Siap.
pesawat ini bagus banget udah. Gimana Cap? Kelihatannya nih kita masih flashnya belum nih Cap. Iya, flashnya tinggal mau di naik speednya. Nah nih baru mau naik nih. Naik ya. Ini segmen berapa nih Cap? Kalau take off Bisa dibesarin nggak itu? Maksudnya kita ininya bisa diambil sendiri nggak bisa ya? Harus dibesarin gitu ya? Kayaknya nggak bisa nih kalau yang di pesawat ini. Tapi kita bisa zoom aja nih, bisa kelihatan. Tadi kan dia naik speed. S baru kita ini ya Cap ya? Flatnya. Flaps up. Speednya, oke lihat tuh dia naik. Speed 250. Kenapa 250 yang tadi? Ya. Di bawah 10.000. Di bawah 10.000 ya Cap ya? Iya, masih 250. Ada constraint-nya dia. Siap Cap. Udah diatur itu. Aturan dunia itu Cap atau Indonesia aja? Aturannya sudah ya bisa dikatakan sudah aturannya di dunia juga bisa gitu di bawah 10.000 gitu. Siap. Ya, udah kesepakatan aturannya dari authority mereka ini. Jadi si Airbus ini udah ngikutin maunya yang dari Surabaya maunya berapa gitu. Siap Cap. Gitu. Tapi hampir semua di bawah 10.000 250. Siap Cap. Nah ini aku mau nanya nih Cap. Ini kita kan mau ke 10.000 nih. Nah 10.000 itu kan biasanya lights dimatiin tuh Cap. Iya. Nah itu kenapa landing lights dimatiin di 10.000? Iya. Itu kalau eksternal. Ya sebenarnya bisa di 10.000 itu sebenarnya burung ya, ada binatang gitu, bawah burung itu bisa sampai terbang 10.000 gitu. Wih, tinggi juga ya burung terbang sampai 10.000. Paling nggak dalam 10.000 itu kita binatang itu ngelihat cahaya dia akan nyingkir. Itu pun tidak jaminan, sering aja namanya bird strike ya. Pernah sering aja beberapa kali saya juga nabrak gitu. Ya dia sebenarnya udah mau nyingkir tapi pesawat kita lebih cepat ya. Dia bilang biasanya sih saya sama traffic sama dia kan dia bisa nyingkir kalau ini. Oh jadi itu kalau lampu itu nyala sebenarnya burung itu bisa menghindar ya? Bisa menghindar kan melihat kaget kan dia terang apa dia kan. Itu kenapa 10.000 itu Mas Bro ya, dimatikannya ada alasannya ternyata ya. Tetap malam juga nyalain juga kan nggak tahu mungkin kalong bisa 10.000 ya. Tapi banyak malam juga bisa tabrak juga. Burung itu banyak ada yang alap-alap juga kan ada kan? Oh iya betul. Binatang-binatang yang malam. Siap nah. Ini Cap, aku mau nanya lagi nih Cap. Q&A klip tuh Cap. Kenapa tuh Cap? Kita naik. Oke. 11.000 kan? Biasanya mesti gimana? Kalau Kapten KW gimana? Wah, coba sebutin Kapten KW dulu. Kapten KW kita ganti ke standar Cap. Wah, bener itu udah. Nah, tapi alasannya Cap. Biar mungkin bisa tahu juga nanti. Jadi kan tadi kan KNH kan, KNH lokal, ya kan KNH lokal. Nah kita kalau udah naik gitu, ini masuk namanya trans altitude ya, di situ udah. Nah kita sekarang sudah masukin ke standar, jadi semua pesawat di atas 10.000 itu udah main 11.000 udah di atas, itu kayak ada namanya layernya di 10.000 sampai 12.500 lah. Itu layer transition. Nah itu yang itu posisi pesawat merubah ke standar. Standar itu jadi dia pakai sea level juga, cuma sudah 1013. Oh. Gitu. Tapi semua pesawat harus pakai 1013. Semua ya. Tadi kita kalau di Surabaya bisa 1010 kan? Gitu. Nah, ntar ketemu tuh sama di atas 10.000 kalau yang dari Jakarta bisa 1008. Nah, bisa 1007. Nah, itu ntar malah nggak sama gitu loh. Bisa berbahaya. Nah, bikinlah kesepakatan itu internasional. Oke, ya siap. kan? Jadi harus pakai standar di atas 10.000 itu ya, 1013 tadi. Di negara-negara yang lain bisa 8.000 aja langsung bisa standar gitu. Jadi kesepakatannya flight level itu nggak harus 10.000. Oh siap. Di atas 7.000 juga bisa. Tergantung negara juga ya Cap ya. Oke, Mas Bro, Mbak Sis kalian, mending kita potong dulu karena ternyata panjang banget deh kita ngobrolnya dari tadi ya Cap. Sorry banget nih. Sampai baterai tadi mati semua ya Cap. Mati, GoPro saya mati. Iya nih, aduh. Jadi mungkin kita bagi dua aja, nanti kita tergantung nanti ya kita mau bagi berapa ya Cap ya, biar nggak kepanjangan juga buat teman-temannya juga. Nanti kalau misalnya kalian mau nanya silakan aja ya Mas Bro, Mbak Sis, tulis di kolom komentar, nanti aku akan coba jawab. Mungkin juga nanti aku
Tanya. Ya, tanya ke Kapten KW lebih enak. Tapi gak jaminan bener. Nanti aku tanya lagi ke Kapten Herman buat pastiin. Jadi segini dulu kali ya Kap. Ya, Sekali lagi dulu. terima kasih banyak Ya, udah terima diundang kasih. nih. Thank you Ya, banget terima udah kasih ikutan juga. nih. Aduh. Sudah datang bawa PC lo, udah ke nih. Aduh. Bayangin ntar desain lagi dia bawa lagi. Nggak apa-apa, Cap. saya belum beli lagi ya. My pleasure Cap. Thank you Ya, banget sekali lagi ya, Cap. terima kasih. Nanti kita ketemu lagi untuk pas siap coba desain ya Cap Oke, ya. Nanti oke. dengan kita lihat prosedur-prosedur ya Cap ya. Oke, terima kasih. Oke. Mas Aldo, terima kasih ya. Thank you banget Cap. Ya. Thank you banget. Sampai Oke. ketemu lagi Mas Bro Basis. Thank you. Oke, dadah. Ciao. Ciao.